kita dengarkan materi akan disampaikan langsung oleh Dr. Sigit Pratama, SPJP ya, spesialis jantung. Beliau adalah merupakan CEO Mediatama Kreatif. Dengan segala hormat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih untuk Airnav dan juga untuk PT Sarana Lambung Ventura yang telah menghadirkan acara ini dan memberikan kesempatan saya bukan untuk mengajari tapi untuk sharing. Karena saya menilai bahwa digital marketing itu udah menjadi hal yang harus dimiliki dan dikuasai khususnya untuk UMKM. Tapi saya berdiri di sini itu lebih karena saya punya juga usaha, yaitu namanya Mediatama Kreatif. Ya, nanti akan saya ceritakan lebih jauh terkait dengan Mediatama. Background saya memang dari kecil sampai kemudian saat ini saya memang mengambil jenjang di bidang kedokteran hingga akhirnya tahun 2020 saya selesai menjadi seorang spesialis dokter jantung dan pembuluh darah. Mungkin agak aneh ya, ngapain dokter kok sekarang ada di sini bahas digital marketing gitu. Karena yang tadi saya pikirkan bahwa digital marketing itu ilmu yang harus dikuasai oleh setiap orang gitu, termasuk juga dokter ya. Karena bagaimana seorang dokter bisa counter sebuah hoax. Mungkin Bapak Ibu ada yang melihat beliau adalah Menteri Kesehatan. Basicnya bukan dokter, yaitu fisika nuklir ITB. Bayangkan sekarang yang memimpin para dokter, perawat itu bukan seorang dokter. Artinya apa? Bahwa kita sekarang masuk di era siapapun bisa menjadi apapun, hanya perlu kemauan dan ketekunan. Dan itu yang membuat saya mungkin bisa sharing di sini gitu. Jadi tidak ada resistensi, monggo saja Bapak Budi Sadikin memimpin Kementerian Kesehatan secara dia punya kapabilitas, punya kompetensi gitu. Jadi kita saat ini bisa belajar dengan siapapun, dimanapun dan kapanpun gitu, dibuktikan oleh beliau. Tapi saya berdiri di sini bukan ujuk-ujuk, saya juga mendalami. Kebetulan saya ikut program dari BUMN itu sendiri. Kalau teman-teman semua di sini tahu, beberapa bulan yang lalu itu ada namanya Indonesia Digital Tribe. Jadi memang Pak Erick Thohir, kemudian Pak Nadiem Makarim, Najwa Shihab, ya. Sekarang itu era digital gampang ya. Kita cuma bermodal Zoom meeting, kita bisa aktif belajar dimanapun, kapanpun. Di sela-sela saya praktek atau ngajar mahasiswa. Kebetulan saya juga dosen. Jadi tidak ada kata terlambat, tidak ada yang membatasi kita ketika kita pengen belajar. Saya coba mendesain suatu software, suatu aplikasi digital terkait dengan dunia kesehatan, yaitu namanya iCares, Indonesia Cardio Emergency System. Jadi nanti bagaimana seorang dokter jantung bisa membantu orang yang terkena serangan jantung melalui aplikasi. Saat ini masih bentuk prototype dan alhamdulillah kemarin masuk ke dalam yang besar juga. Jadi saya ingin katakan bahwa dimanapun bidang kita tidak bisa lepas dari dunia digital. Karena digital sangat memudahkan, membuat kita lebih efektif dan juga efisien. Nah, ini terkait dengan Mediatama Kreatif. Nanti mungkin lebih jauh, Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa lihat Instagram kita di situ cukup aktif di Mediatama Kreatif. Nanti apa yang bisa kita lakukan dengan Mediatama Kreatif ada semua di situ, portofolio kita dan lain sebagainya. Jadi intinya ini merupakan suatu startup kreatif agency yang ada di Lampung. Nah, ini beberapa portofolio yang sudah kita kerjakan terkait dengan foto produk, ya, makanan, minuman dan lain sebagainya, dan juga sosial media manajemen. Ya. Di samping kita bekerja sama dengan suatu perusahaan, kita juga bekerja sama dengan personal. Jadi ada dokter-dokter yang pengen kita kelola manajemen sosial, edukasinya melalui Instagram juga kita lakukan. Gitu. Jadi intinya kita di bidang manapun harus bisa beradaptasi dengan kemauannya konsumen kita.
Mungkin yang belum kebayang, apa sih bedanya antara digital marketing dengan tradisional marketing? Ya, biasanya kalau yang tradisional marketing itu biasanya kita lihat iklannya di surat kabar, di televisi, gitu ya. Mungkin pernah nggak dulu ada mobil yang kemudian dia mempromosikan film atau bioskop yang tayang, yang belakang senior nganggung. Karena kita pernah lihat ya, saksikan selebaran ya, saksikan film apa ya, yang dulu kan judulnya seru-seru ya, berada dalam kubur dan lain sebagainya kan, gitu. Sendal bolong gitu kan, sendal ya. Nah itu yang tradisional. Sekarang dengan digital marketing itu dia naik kelas, artinya dia menggunakan media yang sangat mudah, murah, tapi berefek yang lebih signifikan ya. Bisa menggunakan YouTube, bisa menggunakan Twitter, bisa menggunakan internet seperti website atau landing page ya, bisa menggunakan email marketing dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan media yang digunakan ketika memasarkan sesuatu, apapun usahanya. Nah, kenapa sih Airnav, Pak Menteri menekankan untuk pentingnya UMKM itu melek digital? Mungkin salah satu diantaranya yaitu kita dapat memperluas jangkauan pasar. Kita yang punya usaha di Lampung itu bisa kita dapat konsumen itu di Jawa Barat, di Papua atau bahkan di luar negeri dengan digital marketing. Tapi kalau kita secara konvensional surat kabar, mungkin yang membaca atau mengetahui perusahaan kita hanya lingkup di kota Bandar Lampung. Ya. Kemudian juga meningkatkan angka penjualan. Otomatis kalau subjek yang menerima informasi lebih banyak, closingan berpotensi lebih banyak tentunya ya. Kemudian menghemat biaya promosi. Bagaimana kita bisa menjangkau? Kalau pakai cara konvensional ke Indonesia saja deh, pasti biayanya sangat mahal, butuh transport, butuh SDM dan lain sebagainya. Dengan kita menguasai digital marketing, biayanya sangat murah. Kemudian bagaimana kita membuat customer experience, pengalaman customer yang lebih menarik. Kemudian juga kita dapat feedback bagaimana analisis marketing digital kita yang sudah kita lakukan, kita bisa dapat datanya. Berapa orang yang melihat iklan kita, berapa orang yang mengklik iklan kita, berapa orang yang kemudian mengkonversi dengan membeli, itu bisa kita analisis. Ya, kemudian bisa melayani customer dengan cepat dan lain sebagainya. Jadi inilah ya pentingnya para UMKM itu mengetahui perihal digital marketing. Sebelumnya saya mau tahu dulu, ini mungkin latar belakangnya beda-beda ya usahanya ya. Ada yang makanan, ada yang busana, fashion, transport, hotel, terus apa ini? Apa bu? Misalnya ini ngadangin makanan berarti ya. Bu, salon ya. Semua ini bisa diakomodir ya. Misalkan salon. Kebetulan saya juga punya klinik kecantikan juga ya. Itu juga kita sekarang gunakan teknik digital marketing. Nah, ini perbandingan harga yang sebelah kanan itu ya. Bandingkan kalau kita menggunakan tradisional marketing dengan digital marketing untuk mendapatkan 2000 audience atau 2000 subjek. Harganya jauh lebih murah dengan penggunaan digital marketing. Nah, kenapa digital marketing itu sangat menarik saat ini? Karena pengguna ya media sosial aja itu sekitar 3 miliar di dunia ini. Mungkin di sini semua ada yang punya media sosial. Nah, kita ini diam-diam juga subjek dari usaha orang loh. Kita pernah beli kan? Nah itu. Kenapa kita bisa beli? Karena dia muncul di iklan di media sosial kita. Pernah nggak ingat ya? Kita nyari sesuatu di Google, misalkan nyari sepatu, tiba-tiba itu nongol di beranda Instagram. Padahal kita nggak klik di Instagram. Ya, itu suatu sistem yang dibikin memang secara digital untuk dia mentarget orang yang spesifik. Jadi hati-hati kita mengklik sesuatu, pasti nanti muncul terus akhirnya kita beli. Sejauh itu teknologi bisa memudahkan kita untuk bertransaksi. Coba perhatikan nanti di explore-nya, itu pasti kadang-kadang muncul hal yang kita cari. Misalkan kita lagi mau cari rumah daerah mana, itu muncul nanti. Dan itu
kehebatannya digital marketing, dia bisa mengejar targetnya secara spesifik. Nah, sekarang memang nggak semudah itu kita aktif di bidang digital marketing. Tentu ada tantangannya. Yang pertama, tentu pengetahuan teknologi kita yang masih rendah. Dimana mau digital marketing, orang main Instagram aja belum bisa, atau kita mau main Facebook mungkin relatif lebih bisa ya, mungkin yang lainnya. Tentu kita harus sedikit paham. Kalau kita memang nggak bisa, mungkin di perusahaan kita ada orang yang kita tugaskan memang untuk bergerak di bidang digital marketing. Kalau misalkan kita sibuk di hal yang lain. Jadi kalau ibu bapak sebagai CEO ataupun milik perusahaan itu tidak bisa, mungkin kita berpikir kita mencari talent atau mencari SDM yang lain yang kita khususkan untuk mengaktifkan digital marketing dari perusahaan kita, ya. Kemudian menentukan platformnya, saya mau jualan di mana ya, kapan kita menggunakan Facebook, kapan menggunakan Instagram, kapan menggunakan Twitter dan lain sebagainya. Itu terkait dengan produk yang ingin kita jual, itu harus juga kita tentukan dengan baik, ya. Kemudian bagaimana strategi pemasaran. Nah, ini yang penting fundamental dari marketing, yaitu mungkin ilmu marketing secara umum, ya, bahwa intinya marketing itu adalah Anda punya masalah apa, ya, produk saya itu solusinya. Gitu. Jadi ketika kita bicara sesuatu produk itu harus kaitannya dengan solusi. Orang nggak mungkin membeli sesuatu yang tidak dibutuhkan oleh orang tersebut. Gitu. Jadi produk kita adalah solusinya. Misalkan perusahaan saya Mediatama, oh ada nih perusahaan-perusahaan yang pengen aktif di digital marketing untuk mengaktifkan Instagramnya, dan itu kan permasalahan. Nah, perusahaan saya hadir untuk menjawab terhadap persoalan itu. Nah, ibu bapak harus mendefinisikan persoalan apa yang ingin diselesaikan dengan produk dari perusahaan bapak itu semua, gitu ya. Nah, ini untuk gampangnya kita punya strategi yang namanya RISE, ya. Pertama research, kemudian analisis, kemudian insight, strategi, dan eksekusi, ya. Seperti apa penjelasannya ini, ya. Jadi dalam hal research itu kita menggunakan beberapa tools, ya, beberapa pemikiran. Yang pertama itu adalah company-nya dulu, ya, perusahaan kita ini, ya. Bagaimana kita memahami kekuatan perusahaan kita dan apa pembeda perusahaan kita terhadap usaha orang lain. Jadi harus jelas apa keunggulannya, itu kita harus tahu, ya. Itu yang kemudian kita marketingkan, kita jualkan, kita pasarkan, ya. Kemudian customernya, kita harus tahu siapa nih customernya. Mungkin nggak saya jualan rumah, kemudian saya membagikan brosur ke taman sekolah anak-anak ataupun ke SMA, SMP. Lebih mungkin mana saya jual itu ke kantor-kantor? Tentu ke kantor-kantor kan, karena kita punya targetnya. Nggak mungkin satu produk itu dibutuhkan oleh semua orang, itu nggak mungkin, ya. Jadi tentukan dulu bapak ibu siapa nih targetnya yang ingin dijual oleh terhadap atau produk bapak ibu semua, gitu ya. Kemudian kompetitornya itu juga dipelajari, siapa aja sih yang memiliki usaha yang beririsan dengan usaha saya. Kemudian dibandingkan kira-kira apa, ya, value lebih dari produk yang saya berikan. Itu harus menjadi pemikiran kita, ya. Kemudian harus bisa juga change atau responsif terhadap perubahan yang diinginkan oleh customer kita. Nah, kemudian yang kedua ini analisis, ya. Mungkin ada beberapa kita yang mengerti analisis SWOT, memang ini agak mikir, ya, agak susah, ya. Tapi kalau kita memiliki keinginan, mungkin kita bisa jabarkan. Ini intinya adalah kita menganalisis kelebihan dan kekurangan perusahaan kita yang nanti kita bisa formulasikan pada saat kita melakukan proses digital marketing, ya. Nah, ini kemudian insight-nya, jangan lupa, ya, produknya seperti apa, price-nya, penentuan harganya juga penting, ya. Sudah barang tentu konsumen salah satu pertimbangan dalam memberi itu adalah harga, ya. Kemudian place, tempat, dan bagaimana promosinya kita buat semenarik mungkin sehingga konsumen tertarik, ya. Nah, ini strateginya, ya. Strateginya tentu yang pertama physical availability, ya. Kemudian mental availability, brand awareness. Nanti ada contoh ini tentang brand awareness itu gimana sih? Bapak Ibu mungkin di antara kita ada yang punya Apple, ya. Itu tahu nggak kalau dia mau launching produk, ya, sebelum produknya di launching itu orang brand ngantri berhari-hari itu
karena dia sudah punya brand. Padahal kita tahu harganya itu 20 juta, 30 juta. Itu adalah bentuk bagaimana brand itu punya value. Ya, nanti mungkin akan dijelaskan lebih lanjut ya, bahwa produk kita, usaha kita itu nggak boleh tidak kita pikirkan bagaimana membentuknya menjadi sebuah brand. Ya, jadi itu sangat penting. Ya. Nah, yang penting lagi adalah eksekusi. Ya, jadi percuma nanti kita belajar banyak panjang lebar ngabisin waktu kalau kita pada akhirnya nggak mengeksekusinya. Ya, jadi pada intinya kita harus eksekusi ketika memang kita yakin bahwa ini bermanfaat. Ya, jadi yang membuat bisnis kita itu di depan itu adalah kemampuan kita secara sempurna untuk mengeksekusinya. Nah, ini ada digital framework ya. Jadi saya mungkin tidak menjelaskan detail karena terbatasan waktu, jadi ada beberapa yang mungkin perlu saya tekankan saja ya, bahwa ada yang namanya zero moment of truth. Jadi perbedaannya antara kita menggunakan digital marketing dengan konvensional, konsumen kita itu nggak melihat barang kita secara nyata loh, ya kan? Kalau kita misalkan jual baju misalkan, mereka tidak megang, tidak lihat barang kita, tapi apa yang membuat mereka beli? Di antaranya itu adalah kemampuan kita untuk bisa hadir dalam sistem pencarian. Begitu dicari kita muncul search ya. Kemudian narasi atau read yang menarik yang kita buat ya, menggunakan teknik copywriting tentunya ya. Kemudian menampilkan video, gambar yang juga menarik sehingga meyakinkan pembeli untuk kemudian bertransaksi meskipun dia tidak melihat barangnya secara nyata. Nah, ini step by stepnya ya. Pertama itu ada 4 ya, ada alur audience, ada kanal digital, kemudian ada konten dan konteks, dan juga ada analisis data ya. Masuk ke alur audience-nya ya. Nah, jadi mungkin ada beberapa yang sudah sering mendengar kata ini, yaitu AIDA ya. Jadi ketika kita membuat suatu promosi, yang pertama itu adalah orang akan melihat promo atau produk kita di Google atau di sosial media. Nah, kita harus mengambil atensinya atau attentionnya. Setelah attentionnya kita ambil, ya, dia kemudian menarik, wah ini bagus juga nih. Kemudian dia klik, dia akan interest, akan tertarik dengan produk yang kita jual, ya. Kemudian dia akan desire, yaitu dia akan menanyakan lebih dalam tentang produk kita, harganya berapa, kualitas, kalau kita bicara fashion ya, harganya berapa, bahannya seperti apa, gitu. Kalau misalkan dicuci apa luntur atau enggak, ya, itu akan interaksi lebih dalam. Dan yang terakhir setelah itu adalah action, atau dia baru konversi atau membeli. Jadi ini tahap-tahapan dari proses transaksi yang ada di dunia digital. Nah, karena digitalnya itu bisa bermacam-macam ya, kita bisa pilih, bisa menggunakan sosial media, bisa Facebook, bisa Instagram, ya, bisa website, ya. Kemudian cara kita mempromosikan itu juga bisa secara gratis ataupun berbayar, misalnya pakai Instagram Ads atau Meta Ads gitu, ya. Mungkin itu lebih advance lagi pembahasannya nanti. Usaha saya juga menggunakan media sosial yang berbayar, pakai Meta Ads, pakai Instagram Ads gitu. Nah, kelebihannya tadi saya sudah bilang, kalau kita pakai digital marketing, kita bisa menganalisis datanya. Siapa aja sih yang melihat, lokasinya di mana yang paling banyak melihat, laki-laki atau perempuan, ya, usianya berapa gitu. Jadi kita dapat report itu sehingga lebih spesifik nanti pemasaran yang kita lakukan. Nah, ini contoh suatu positioning dan brand communication bahwa Pantene itu selalu menawarkan bahwa sampo-nya itu adalah untuk rambut indah wanita. Gitu. Sedangkan untuk Lifebuoy ya tentu untuk sabun kesehatan untuk keluarga. Dan ini terus diulang-ulang hingga kita tahu bahwa kalau misalkan untuk kesehatan, khususnya ya pada saat kita kemarin COVID, tentu banyak orang yang beli sabun ini karena dia mengidentikan dengan sabun untuk kesehatan, membunuh bakteri lah, virus lah, dan lain sebagainya. Gitu ya. Nah, ini contoh video yang mungkin nanti bisa disaksikan.
Jadi ini ada dua video ya, yang kanan itu bentuk sebagai iklan brand awareness ya. Tujuannya bagaimana kita bisa hafal, bisa tahu nama brandnya titik itu. Jadi cuma tahu oh ternyata ada sabun yang namanya Head and Shoulders. Gitu. Ini bedanya dengan iklan yang satunya. Ya, dia buat dua jenis iklan dan ini mungkin jadi inspirasi kita cara membuat iklan juga tergantung tujuannya. Terus yang sebelah kanan itu ini untuk meningkatkan interest ya. Dia nanti akan menjelaskan fungsinya dan kelebihan dari produknya tersebut. Coba kita lihat ya. Iklan yang pertama yang kita saksikan tadi muter ini ya, John Taslim itu hanya mengulang-ulang cara spelling Head and Shoulders-nya saja. Jadi orang akan teringat terus tentang produk Head and Shoulders-nya. Kemudian yang satunya ya, produk yang kedua ini ya, iklan yang kedua ini menjelaskan kelebihan dari produknya ya, misalkan untuk menguatkan rambut, anti ketombe dan lain sebagainya. Mohon maaf, ternyata nggak bisa dibuka di sini. Nah sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu konten marketing. Bagaimana yang dimaksud dengan konten marketing itu? Marketer yang baik itu adalah komunikator yang baik ya. Jadi terkadang konsumen itu tidak peduli dengan produknya, namun lebih peduli dengan solusi yang diberikan oleh produknya. Itu mindset yang harus kita miliki ketika kita membuat sebuah konten. Kemudian jangan lupa dalam membuat konten kita harus relate ya, artinya harus sesuai dengan konsumen kita ya. Kemudian harus relevan dan juga harus rasional ya. Kemudian yang ketujuh, kita harus menentukan formatnya ya, apakah membuat gambar, video, teks atau audio. Dan selanjutnya adalah proses pembuatan kontennya. Kemudian yang selanjutnya 9 ya, kita harus membangun sustainable content ideas. Jadi intinya harus secara berkesinambungan. Nggak bisa kita hari ini iklan, kemudian besok stop. Ya, baru mulai lagi, 1 minggu lagi, baru mulai lagi bulan depan, nggak bisa. Ya, kita harus lakukan secara berkesinambungan gitu. Kemudian kita harus optimasikan ya copywriting, yang mungkin nanti membahas copywriting itu ada pembahasan tersendiri karena itu banyak tekniknya ya. Kemudian kita harus melakukan evaluasi keberhasilan ya. Kita harus nilai apakah iklan yang kita buat ini itu dirasakan atau sampai terhadap audiens yang kita inginkan, berapa banyak, berapa yang kemudian akhirnya konversi atau membeli produk kita, itu harus kita lakukan evaluasi ya. Kemudian saya akan membahas sedikit tentang copywriting karena ini penting ya, bagaimana cara kita agar pas ya, jadi bagaimana cara kita agar membuat suatu iklan atau flyer yang menarik ya. Jadi kita harus memahami betul produk yang kita punya ya, jangan sampai kita sendiri sebagai konten kreatornya nggak tahu kelebihannya, apa kekurangannya, apa yang menjadi unggulan dari produk kita ya. Kemudian audiensnya kita tentukan ya, kemudian data historis tentang produk kita, misalkan kita menjual alat kesehatan misalkan, bahwa alat itu ternyata sudah digunakan oleh rumah sakit besar atau dokter-dokter terkenal gitu ya. Data-data itu yang kita sampaikan pada saat kita membuat suatu materi konten ya. Nah, copywriting yang efektif itu adalah yang dapat memecahkan masalah ya. Contohnya misalkan yang kita gunakan, yang kita lihat itu adalah kalau iklannya GoFood ya. Jadi kalau misalkan mager cari makan ya, GoFood aja. Jadi simple tapi mudah dipahami dan cukup impactful itu pernyataannya ya. Kemudian copywriting yang baik juga itu memvalidasi efektivitas dari solusinya ya. Jadi misalkan statement lebih dari 100 orang menggunakan produk kita telah berhasil misalkan gitu ya. Jadi itu sebagai validitas bahwa memang produk kita itu memang bermanfaat gitu ya. Kemudian penggunaan bahasa metafor dari produk ya, misalkan pernah mungkin yang kita lihat iklannya buat ya uang bekerja untuk kamu gitu. Jadi itu salah satu iklan yang digunakan oleh suatu perusahaan finansial keuangan ya, yang cukup relate dengan kebutuhan dari pasarnya
ya. Kemudian juga copywriting yang efektif itu harus membawa relevansi dan rasa sebuah produknya, ya. Nah, ini beberapa informasi tambahan ya. Jadi kalau kita mau buat konten, misalkan kita bisa menggunakan website ini, ya. Ini bisa diakses secara umum, yaitu misalkan alsoask.com. Jadi kita misalkan mau buat konten nih tentang ayam bakar, ya. Kita buat aja kata-kata ayam bakar. Di situ nanti akan keluar pencarian kata-kata apa yang sering ditanyakan oleh pelanggan atau oleh orang terkait dengan ayam bakar, gitu ya. Jadi nanti penjelasan kita atau konten kita itu bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan yang umum ditanyakan yang ada di internet, gitu. Ini sangat memudahkan sehingga nanti materi yang kita buat relate dengan kebutuhan yang ingin diketahui oleh konsumen kita. Itu bisa dicoba nanti, ya. Also Ask. Kemudian juga, nah ini Google Trend, ya. Jadi nanti misalkan Bapak Ibu pengen buat usaha, sebenarnya usaha apa sih yang paling banyak dicari saat ini, yang paling dibutuhkan? Itu bisa menggunakan website ini, ya. Jadi misalkan ini kita coba untuk membandingkan mana sih orang yang lebih nyari ayam geprek atau ayam bakar, gitu ya. Ternyata yang merah itu ayam bakar. Jadi orang ternyata lebih banyak mencari produk ayam bakar, sehingga kita bisa menjual produk yang memang lebih dicari oleh pasar, gitu ya. Nah, ini mungkin ini sedikit evaluasi aja kalau ketika kita bermain di digital marketing, bahwa ketika kita menggunakan misalkan Instagram Ads atau FB Ads, ya, kita itu bisa mendapatkan informasi berapa reach-nya, berapa orang yang melihat iklan kita itu kita bisa tahu, ada 1000 kah, 2000 kah, gitu ya. Kemudian impression-nya, ya, berapa banyak user yang melihat itu bisa kita lihat. Kemudian berapa orang yang like, save, unshare itu bisa kita lihat, sehingga kita tahu dibandingkan iklan A dan iklan B, ternyata orang lebih suka iklan B. Kenapa? Karena ternyata yang like lebih banyak, yang save lebih banyak, dan bahkan yang men-share informasi kita itu lebih banyak. Jadi kita bisa menentukan mana iklan yang baik yang pernah kita buat. Jadi masuk dalam kategori evaluasi kita. Aktivitas Mediatama sendiri ada UMKM, ya. Ini kita juga mengiklankan, ya, menggunakan Meta Ads waktu itu. Di sini mungkin nggak terlalu kelihatan, ya. Di sini sebenarnya kita bisa melihat dengan ini biaya, ya. Bayangkan kita cuma mengeluarkan contohnya ini, ya, 272.000 yang kita keluarkan untuk mengiklankan, itu bisa menjangkau 29.000 akun, gitu ya. Bayangkan kalau kita menggunakan konvensional aja, ya, mungkin harganya jauh lebih mahal. Berapa biaya cetak formulir kita? Berapa biaya SDM kita sebar misalkan ke Mall Bumi Kedaton atau kan ke mall untuk dia memberikan brosur? Itu biayanya nggak mungkin kan 270.000-an, itu lebih mahal. Nah, ini kelebihan yang kami sendiri sadari sebagai perusahaan untuk menggunakan iklan, gitu ya, karena kita dapat reportnya secara jelas, gitu. Sebenarnya reportnya lebih detail, cuman ternyata dia ada periode tertentu untuk saya bisa mendownload reportnya. Jadi ini sudah iklan ini udah jauh, sehingga saya tidak bisa menampilkan lebih detail lagi. Dia bisa menjelaskan konversinya berapa dan lain sebagainya, gitu. Nah, ini juga ada kita membuat suatu produk sebenarnya, ya. Kita bekerja sama dengan UMKM punya kepolisian, yaitu Ibu Bayangkari, ya. Waktu itu di Pesawaran kita buatkan juga video produknya. Maaf, ini tidak bisa ditampilkan di sini, ya. Nah, satunya lagi mungkin ada yang tahu bisa goreng samnya, itu kita buatkan video produknya juga, gitu. Itu beberapa sudah berjalan yang kita kerjakan di Mediatama. Mungkin itu saja penjelasan dari saya, ya. Jadi mungkin sedikit gambaran tadi bahwa ini program BUMN Pak Erick Thohir. Tadi saya coba search di YouTube saya juga kemudian punya channel YouTube. Ternyata saya rasakan bahwa saya bisa men-search hal yang penting hanya hitungan detik tadi ketika Bapak bicara tentang menteri-menteri BUMN. Saya ingat saya pernah ketemu beliau waktu kunjungan Presiden meresmikan waduk, ya, di daerah Sawaran. Jadi beliau memang concern dengan Lampung, sehingga sering kembali ke Lampung, gitu.
ternyata ini produk ini juga kerja salah satunya dari Bapak Menteri BUMN. Mungkin itu aja sedikit penjelasan dari saya. Ya mungkin setelah ini kita bisa sedikit diskusi, sharing tentang digital marketing. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya memiliki usaha yaitu privat bahasa Inggris yang namanya Dokter Inggris. Belum punya cita-cita ini dokter seperti Mas Sigit, cuma karena fokusnya ke bahasa Inggris dari buat Dokter Inggris. Sejauh ini telah berjalan, kemudian sekitar 3-4 tahun, kemudian promosi juga dilakukan secara digital melalui Instagram, kemudian YouTube channel. Hanya mungkin konsistensinya yang belum yang masih gitu ya. Kemudian pertanyaan saya adalah bagaimana caranya untuk bisa menjangkau jauh viewersnya itu sehingga nanti close-nya pun lebih banyak. Dan mungkin teman-teman di sini juga bertanya tentang masalah teknis gitu Mas ya. Kalau semakin banyak yang nonton, pastinya akan semakin banyak yang tahu produk kita. Hanya permasalahannya mungkin bagaimana caranya orang itu tertarik dengan produk kita masing-masing. Mungkin ada teman-teman yang makanan, kemudian ada juga yang menggiling daging misalkan gitu, itu bagaimana caranya, atau teknik yang memang sudah terbukti dari Mas Sigit bahwa kalau ingin dilihat itu begini loh caranya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya menarik dan mungkin problem kita semua ya sebagai pengusaha gitu. Gimana cara kita konsisten ya? Tentu konsisten itu masalah pertandingan terhadap diri kita sendiri sih. Ya. Bagaimana kita bisa memang memiliki motivasi yang kuat gitu. Nah, setiap orang kan motivasinya beda-beda ya punya usaha gitu. Nah, itu yang perlu kita kembali lagi ke basic itu ya. Artinya awal kita membuat usaha ini apa gitu. Pengalaman saya ketika kita buat usaha dan tujuannya itu hanya keuntungan, itu sangat mudah untuk kita tidak konsisten. Kalau kita cuma pengen profit gitu. Tapi ketika kita punya alasan yang lebih dari itu ya, bagaimana kita ingin memakmurkan karyawan kita ya, bagaimana produk kita ya itu bisa bermanfaat untuk banyak orang. Misalkan ini tentang khusus bahasa Inggris ya, dimana kita melihat siswa kita ternyata bisa meraih peringkat yang bagus atau keterima beasiswa di universitas atau di sekolah yang bagus gitu ya. Kadang motivasi seperti itu yang lebih menguatkan kita untuk konsisten gitu. Tidak hanya berorientasi pada profit gitu. Mungkin itu terkait dengan konsistensi ya, gitu. Tentu kita harus punya landasan yang kuat dan motivasi yang kuat. Terus bagaimana tadi yang kedua bisa dijangkau lebih banyak gitu ya, konten yang sudah kita buat gitu ya. Sejauh ini mohon maaf, menggunakannya pakai iklan berbayar atau hanya yang bawaan dari Instagram saja? Instagram paling Pernah coba yang pakai ads juga? IG ads gitu? ya. Pernah ya. Nah, tentu jadi saya ada pengalaman menarik ya, ada quote yang saya ingat terus menerus gitu ketika membuat konten gitu ya, bahwa yang kita lakukan itu pertama itu biar orang tertarik itu tentunya bukan hard selling ya. Kalau kita ujuk-ujuk tiba-tiba jualan khusus saya lebih bagus ya, khusus saya sangat murah gitu, tapi didahului oleh sharing, yaitu sharing dahulu baru selling kemudian. Jadi kita sharing dulu ya, misalkan ya kita membuat konten edukasi misalkan terkait dengan materi bahasa Inggris gitu ya, video percakapan, bagaimana menggunakan jiran yang benar misalkan ya, bagaimana membuat sentence yang benar gitu ya.
orang yang tadinya mungkin nggak aware karena ada sesuatu yang menarik dan dia nikmati itu, maka kemudian dia akan ketagihan untuk melihatnya. Nah, barulah ketika dia ya kemudian mau follow, mengikuti terus Instagram kita, informasi yang kita berikan, ya, dia akan jatuh pada tahap sepertinya saya butuh. Kenapa? Karena informasinya bagus dan ini relate dan berguna buat saya. Tapi kalau kita dahului dengan konten kita dengan materi-materi yang langsung hard selling, ya, jualan paket A untuk anak SMA misalkan sekian-sekian gitu, dia tidak dapat informasi selain promosi yang kita berikan. Tentu itu dalam tanda kutip tidak menarik. Jadi pada dasarnya ya ketika kita membuat hal yang perlu kita pertimbangkan itu adalah yang pertama sharing dahulu, baru selling kemudian. Ya, itu lebih elegan dan pengalaman saya juga lebih bermanfaat dan lebih menarik bagi konsumen kita. Ya, mungkin itu jawaban dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rita Hayati. Kebetulan saya memiliki usaha yaitu dari makanan kecil di Mas Media bengkel perut Mas Edi. Mungkin sebagian ada yang tahu ya. Ini pertanyaan untuk Bapak Sigit. Sebelumnya tadi sudah dijelaskan tujuan dari UMKM agar naik kelas, salah satunya yaitu reputasi. Yang pertama yaitu konsisten, komitmen, dan komunikasi. Di sini menjadi pertanyaan saya, dalam konsisten dalam segi makanan yaitu mungkin kita konsisten di rasa, terutama kalau pecelele sambal ya, dan terkenal mungkin di warung saya bengkel perut Mas Edi itu adalah sambalnya yang pedas. Mungkin Bapak sudah ini ya. Selain dari rasa, konsisten yang harus kami lakukan apa saja, maksudnya contoh lain yang bisa memotivasinya. Dan selanjutnya untuk digital marketingnya, apakah GoFood, Gojek ya, maaf Bapak yang di Grab, Gojek itu apakah salah satu dari usaha kita digital marketingnya, apakah masuk dalam digital marketing maksud saya, mohon maaf. Dan yang menjadi pertanyaan selanjutnya, mohon maaf ini pertanyaannya agak putar-putar Pak, karena materinya tadi agak cepat, agak sulit juga saya ininya. Tantangan terbesar dalam kita menggunakan digital marketing. Mungkin ini bagi kami ibu-ibu lebih awam ya. Kalau untuk di IT mungkin tidak seperti anak muda. Anak muda mungkin lancarnya seperti jalan tol. Kalau kami mungkin ibu-ibu ini lebih ke tol ayam untuk IT-nya. Mohon penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang ketika bicara digital marketing ya, jangankan untuk orang-orang yang senior dan tidak paham IT, untuk yang muda-muda juga ternyata susah gitu. Karena ini termasuk hal yang baru dan kompleks. Jadi ketika kita memang bicara digital marketing itu sangat luas ya. Dari sisi periklanannya, dari sisi funnelingnya, kalau kita buat sistem alur customer experience-nya ya, dan lain sebagainya itu sangat luas. Jadi wajar saja kalau misalkan dalam pertemuan 1 jam 2 jam kita belum bisa memahami dengan baik, itu tentu sangat wajar. Tapi tentu bagaimana kemudian kita ke depannya tetap bisa maju atau naik kelas usaha kita. Seperti di awal tadi saya sudah informasikan bahwa kalau memang usaha kita ya itu kita sendiri yang punya itu tidak mampu ya, jadi tidak salah juga ketika memang kita merekrut orang yang memang lebih profesional dan lebih tahu. Tentu kan kita ada budgetnya ya, berapa income, berapa pengeluaran, mungkin berapa spare anggaran kita yang bisa kita sisihkan gitu untuk
kemudian ada yang bisa mengurusi terkait dengan digital marketing. Jadi solusinya adalah mungkin kita rekrut orang, dan itu sangat banyak sekarang ya. Orang-orang yang mendalami, kadang-kadang masih anak-anak kuliahan, kemudian dia freelance juga ada gitu ya. Atau kita memang pengen bekerja sama dengan orang-orang yang sudah profesional juga ada, tergantung sejauh mana anggaran yang kita punya gitu kan ya. Jadi mungkin itu solusinya. Kalau misalkan kita udah sibuk, misalkan ibu udah sibuk dalam membuat menu, misalkan mengurusi tentang bahan baku dan lain sebagainya, tentu kan tidak bisa dipaksakan juga untuk kita bisa belajar hal yang cukup baru secara cepat. Jadi saran saya memang mulai terbuka dengan menggunakan bantuan dari pihak lain atau pihak ketiga yang sudah profesional gitu. Pada intinya adalah bagaimana usaha kita bisa maju selangkah demi selangkah gitu ya. Kemudian selain rasa ya terhadap perusahaan khususnya di bidang makanan, apa yang perlu kita lakukan secara konsisten? Tentu banyak ya. Jadi kita melihat suatu perusahaan itu lebih luas lagi, dari mulai bagaimana kita bersikap ramah terhadap konsumen, itu juga harus dilakukan secara konsisten. Kadang-kadang saya makan di rumah makan yang sudah ramai, sehingga kadang kita datang itu terasa seperti tidak dilayani. Ya, mungkin pernah ya Bapak Ibu datang ke rumah makan yang sudah terkenal, sudah ramai, sehingga dia tidak begitu dalam tanda kutip menganggap konsumen ini sesuatu orang yang harus dilayani dengan baik. Nah, jadi bagaimana kita konsisten untuk bisa menyambut konsumen dengan ramah, kemudian bagaimana kita konsisten untuk menyajikan hidangan dalam waktu yang relatif singkat, ya itu juga harus kita pikirkan. Jangan sampai rasanya sudah enak tapi orang mengantri sejam 2 jam. Ya tentu kalau orang yang dalam kondisi lapar kan tidak bisa nunggu waktu itu. Ya. Jadi semua hal ya terkait dengan pelaksanaan SOP juga harus kita lakukan konsisten ya. Misalkan untuk melayani satu orang untuk melayani berapa orang, jangan sampai akhirnya ada yang lupa dilayani dan lain sebagainya. Jadi intinya banyak hal sebenarnya, tidak hanya rasa yang harus kita pelajari, harus kita konsistensikan terhadap pelayanan ke pelanggan kita gitu. Mungkin itu beberapa contohnya itu ya terkait dengan keramah-tamahan kita, kemudian waktu tunggu hidangan itu sampai, itu yang harus kemudian kita tentukan dan kita lakukan secara konsisten. Mungkin itu jawaban dari saya. Itulah saya ada satu permasalahan ketika usaha saya sedang berjalan, sudah enak, lagi masalah yang timbul adalah dari di luar konteks permasalahan, di luar ekspektasi kami gitu. Dimana waktu itu listrik di Bandar Lampung itu apa ya namanya? Mungkin tahu ya, turun naik, terus dia nggak lama kemudian yang Jawa Bali mati, yang presidennya ganti direktur PLN itu. Nah itu saya beberapa minggu sebelumnya kejadian ya, komputer saya meledak, semua data-data foto dan video konsumen saya di situ ada 6 orang hilang. Data tidak kembali sampai dengan sekarang. Saya mengganti rugi semua. Bayangin, ada anggota DPR yang pesta di Bukit Randu, saya harus mengganti berapa di sana? Itu yang kejadian. Jadi yang di awalnya mulut ke mulut itu, saya punya konsumen 14 keluarga itu weddingnya sama saya di Jagabaya 1. 14 keluarga weddingnya sama saya. Dia yang ke-14 dan itu datanya hilang sampai sekarang. Gak ada satu keluarga yang sana. Jadi kalau jelek, mulut ke mulutnya hilang juga semua. Tuh, jadi, nah membangun usaha kembali itu sangat susah. Saya coba untuk bangkit, bantuan modal sudah saya dapat, tapi COVID. 1 bulan sebelum COVID itu kejadian. Nah, tapi tidak ada yang tidak mungkin, ada jalannya. Selama masa COVID itu
Saya tidak ada wedding segala macam, jangankan foto dan video, yang punya hajatannya dihentikan orang, tidak boleh ada di situ. Otomatis ke saya berdampak, tapi alhamdulillah saya lebih banyak ke perusahaan-perusahaan, adanya webinar, adanya foto-foto produk UMKM segala macam, saya gitu. Dan itu bisa berjalan selama 3 tahun ini. Saya coba untuk bangkit lagi membangun brand saya. Brand saya itu udah runtuh, hancur. Nah, saya coba bangun. Saya coba konsistensi dari jam 8 pagi, jam 5 saya buka 1 bulan, konsumennya cuma datang 3. Terus saya masih takut untuk memulai pemasaran digital ini. Itu sampai sekarang website dulu di Facebook dan spek saya ada 3. Kita punya cabang juga 4 dulu. Ada 4 cabang usaha saya, tapi tinggal 1. Jadi pelajaran dari kejadian Bapak bahwa kita akan menemukan persoalan yang akan klik sebagai pengusaha, tapi tentu sebanding ya. Artinya apa? Artinya usaha yang kita lakukan, effort yang kita keluarkan itu pasti sebanding atau bahkan lebih dari apa yang akan kita hasilkan nanti. Itu yang membuat kita harus tetap semangat. Terus yang kedua, kita harus memiliki manajemen resiko atau backup plan-nya gampangnya dari setiap proses bisnis yang kita kerjakan. Baik itu misalkan di usaha daging misalkan, kita harus berpikir juga gimana kalau misalkan daging itu tiba-tiba basi. Kita harus kita pakai kalau misalkan freezernya nanti mati, berarti kita harus beli genset misalkan. Nah, kayak gitu harus kita pikirkan gitu ya, untuk meminimalisir resiko kita dalam kegiatan usaha. Nah, balik lagi intinya biar gampang Bapak tidak terkena mental block, tidak terkena dengan problem-problem yang dulu, lebih mudah ya itu Bapak buat yang baru saja ya, atau bila perlu ya Bapak branding usaha yang baru, namanya ganti gitu. Tidak gunakan nama yang lama gitu. Dan ini kalau mau mudah lagi Bapak hubungi media tamu untuk bantu. Bercanda ya. Jadi itu Pak ya. Jadi harus bangkit Pak, apalagi udah dapat amanah tambahan modal gitu, pendanaan ya. Saya kira kalau Bapak sudah berhasil sampai 14 keluarga itu ke Bapak semua, tentu itu pencapaian nggak semua orang bisa Pak. Ya. Cuman memang lagi diuji aja waktu itu ya, dan kita belum punya backup lain. Jadi saya yakin kemampuan Bapak untuk menjalankan yang masih baik. Tapi ada juga yang namanya pivot ya, planningnya jadi kita ganti gitu. Kalau Bapak ganti pendanaan itu jadi usaha kayak one dan lain sebagainya, itu namanya pivot ya, kita ganti usahanya. Cuman itu bukan hal yang mudah juga ya, kita harus cari pasarnya lagi, harus pelajari lagi sistem bisnisnya gimana dan lain sebagainya. Jadi dihitung-hitung dulu Pak, mana yang mungkin terbaik karena Bapak yang paling tahu ya kesiapan Bapak saat ini. Mungkin itu aja dari saya.